Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadrianan dengan NPM 233120772. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO, yang dimana materi tersebut ialah hubungan antar kelas dan abstrak. Pertama, kita akan membahas yaitu kelas. Kelas adalah blueprint atau template yang digunakan untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan atribut, variabel, dan metode atau fungsi yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dihasilkan dari kelas tersebut. Kelas menggambarkan struktur dasar dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objeknya. Kemudian ini adalah contoh dari kelas tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke pengertian abstrak. Abstrak dalam PBO adalah konsep untuk menyembunyikan implementasi detail dan hanya menunjukkan fungsionalitas penting saja. Dalam konteks kelas, kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi langsung. Sebaliknya, kelas abstrak digunakan sebagai dasar untuk kelas lain yang lebih spesifik. Kelas abstrak biasanya mengandung metode abstrak yang hanya dideklarasikan tetapi tidak diimplementasikan. Kelas turunan dari kelas abstrak harus menyediakan implementasi untuk metode-metode ini. Kelas abstrak digunakan ketika ingin mendefinisikan sebuah template atau kontrak yang harus diikuti oleh kelas yang lebih spesifik. Kemudian, hubungan antara kelas dan abstrak. Kelas abstrak sebagai kelas dasar. Kelas abstrak dapat digunakan sebagai kelas dasar untuk kelas lain yang lebih spesifik. Kelas turunan hanya mengimplementasikan metode-metode abstrak yang ada di kelas abstrak. Kemudian, kelas biasa atau non-abstrak dapat diimplementasikan kelas abstrak untuk mendapatkan perilaku umum yang didefinisikan di kelas abstrak dan dapat menambahkan implementasi yang lebih spesifik. Kemudian ada manfaat penggunaan kelas abstrak dalam hubungan dengan kelas. Yang pertama, keteraturan dan konsistensi. Menggunakan kelas abstrak memberikan struktur yang konsisten bagi kelas-kelas turunan mereka, karena mereka harus mengimplementasikan metode yang sudah ditentukan di kelas abstrak. Kemudian yang kedua ada rules dan pengelolaan kode yang lebih baik. Dengan mendefinisikan perilaku umum di kelas abstrak, kita mengurangi pengulangan kode di kelas turunan dan menjaga agar tetap bersih dan mudah dikelola. Kemudian yang terakhir adalah polimorfisme. Kelas abstrak mendukung polimorfisme yang memungkinkan kita untuk menangani objek dari kelas turunan sebagai kelas abstrak, memperbolehkan pemrograman untuk menulis kode yang lebih generik. Kesimpulannya, kelas adalah blueprint dari objek yang mendefinisikan atribut dan metode. Kemudian, kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansi secara langsung dan biasanya berfungsi sebagai dasar bagi kelas lain. Kelas ini sering berisi metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Hubungan keduanya sangat erat, di mana kelas abstrak berfungsi sebagai template untuk kelas lainnya, mendefinisikan struktur dasar yang diikuti oleh kelas turunannya, dan mendukung prinsip pewarisan dan polimorfisme dalam PBO. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.